The first agenda is opening. Let's open our agenda by reciting Al-Quran. Ala hadinina wa ala kulli ma nawina as-salihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Barnamij Al-Thani yakni qira'atul Quran. Alladhi sayakunu min qira'ati Abdul Karim falyatafaddal alayhi al-maskurah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Kiai Nurul Khalid Misbah selaku pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Modern Al-Amanah. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Binual Terpadu 2 Gus Muhammad Ulil Albab SPDI. Yang kami hormati para waka dan akademik ustadzat, serta tak lupa pula para santri SMP Binual Terpadu 2 yang insyaallah senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah atas nikmat taufik serta hidayahnya bisa mengumpulkan kita di majelis atau acara yang insya Allah baru kali ini. Salam serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena ini sudah pukul 7 lebih, jadi singkat saja untuk penyampaian pada kesempatan ini untuk efisiensi waktu. Pertama, kami ucapkan pada segenap panitia lomba SKT dan SPE karena sudah mengerahkan atau mengorbankan waktu dan pikiran yang sudah mengkonsep dan menyusun acara sehingga bisa terlaksana hari ini. Jadi hari ini tinggal eksekusinya saja. Semoga eksekusinya ini bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, kami ucapkan kepada para santri yang sudah ikut, yang sudah datang hari ini, baik penonton maupun peserta. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir mungkin kegiatan lomba acara SKP dan SPE ini adalah yang perdana bagi SPE dan yang tidak perdana lagi untuk SKP karena sudah pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Adapun tujuan kegiatan hari ini, kegiatan lomba SKP dan SPE adalah agar para santri itu dapat menambah dan memperluas wawasan serta pengetahuan mengenai lomba, ya, lebih-lebih di bidang Al-Quran dan di bidang kitab. Jadi acara ini sangat penting untuk diadakan. Semoga acara lomba SKT dan SPE ini bisa berjalan istiqomah di tahun-tahun selanjutnya, agar para santri bisa tetap berlomba-lomba dalam hal kebaikan atau fastabiqul khairat sesuai dengan tema acara pada hari ini, yaitu fastabiqul khairat. Mungkin cukup sekian sambutan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami ini Khairul Ma'had Syekh Fasisdah, dan tak lupa yang kami hormati para asatidz wa ustadzah, wabil khusus para dewan juri, dan tak lupa yang kami sayangi para santri-santri Sanggar Tahfiz Entrepreneur dan Sanggar Qutbut Turos Hafidzallah. Alhamdulillah kita semuanya bisa berkumpul menghadiri salah satu acara penting, yaitu kegiatan lomba yang terkhusus dilaksanakan oleh para santri Sanggar Tahfiz dan santri Sanggar Qutbut Turos. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Para santri hafizahumullah, sebelumnya saya minta santri-santri untuk tidak berbicara terlebih dahulu. Ini saya nggak sambutan, tapi ngandani untuk acara-acara seterusnya. Kami lihat setiap kali acara seperti ini, kumpul seperti ini, itu memang adalah momen yang paling enak untuk berbicara sendiri dengan temannya. Padahal kalau dipikir itu kita sudah ada waktu sendiri di luar jam ini untuk berbicara sepuas mungkin, sepuasnya. Tapi ketika kumpul seperti ini, entah kenapa pembicaraan itu tambah banyak. Ada saja yang dibahas sehingga mengganggu ketenangan, kenyamanan, keseriusan acara tersebut. Bukan acara ini saja ya, tapi acara-acara yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau dari kami, para santri, dari kami itu eman sekali ketika kita para asatidz sudah men-setting acara atau kegiatan seserius ini, tapi dari santrinya itu kurang bisa memberikan penghargaan, maka acara seperti ini kesakralannya itu berkurang. Bukan di acara ini saja ya, tapi acara-acara yang selanjutnya. Terus kalau kemarin juga kami juga merasakan ketika acara pembukaan P5 yang kemarin ada pimpinan puskesmas Kerian itu juga sama. Wah, ini eman ini. Yang datang itu sudah pimpinannya langsung, tapi santri masih kurang bisa menghargai apa yang disampaikan oleh beliau. Maka dari itu para santri, kami sangat berharap kepada santri yang nggak banyak ini. Kalau mungkin kalau 1000 orang atau semua santri kelihatannya banyak, tapi saya harap kita mulai dari kalian. Kita mulai dari kalian untuk berusaha menghargai orang lain. Dan ini sangat sulit. Dikatakan ketika seandainya dia sudah melakukan sesuatu dan kita hanya tidak menghargai dengan baik, itu mudah. Tapi ketika dia melakukan sesuatu dan kita menghargai, itu sangat sulit. Maka dari itu kami harap santri SMP Binual Terpadu 2 itu bisa mempunyai kesadaran diri mulai dari jenjang SMP. Mari di jenjang SMP kita sudah punya kesadaran diri, insya Allah kita akan bisa mengambil
pelajaran, mengambil manfaat lebih banyak ketika nanti di jenjang-jenjang berikutnya. Jadi harapan kami acara ini kita setting seserius mungkin. Tolong para santri juga ikut mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya, bukan hanya sebagai penonton, tapi mengambil pelajaran yang ada dalam acara ini. Yang kedua, tentang membaca Al-Quran. Aslinya ini bukan dari saya saja, sering sekali disampaikan oleh Bapak Pengasuh. Bapak Pengasuh itu kalau melihat santri STE khususnya ya, santri STE khususnya itu ketika ada santri membaca Al-Quran dan santrinya ini ramai sendiri, itu seakan-akan kurang pantas. Seakan-akan kurang pantas. Kenapa? Karena antum sudah mengambil keputusan untuk harus menghormati Al-Quran sedemikian rupa. Bukan hanya ketika antum membaca kemudian Al-Qurannya taruh di dada ketika jalan, atau Al-Quran tidak taruh di bawah, atau membacanya harus dengan tartil, harus dadanya, harus membacanya di atas, atau mungkin kalau ngesak nggak boleh disak di sini, Al-Qurannya harus di sini. Bukan hanya sekedar itu, tapi ketika orang lain membaca Al-Quran, kita juga harus menghormati. Bapak Pengasuh itu sering sekali ingin bahwa santri STE maupun SKT harus menghormati orang yang membaca Al-Quran. Saya juga yakin, mau bukan yakin ya, tapi biasanya iya benar juga ya. Mungkin santri mungkin gitu. Nanti di di kesempatan berikutnya biasanya ramai lagi. Tapi harapan saya sama eling TV tak apa-apa. Nggak harus eling seluruhnya, nggak harus ketika orang membaca Al-Quran mingkem cep, tapi ketika ada orang membaca Al-Quran antum eling. Oh, dulu disuruh kita bilang gitu, tak tahan bentar aja. Kalau sudah bibirnya sudah tak kuat, Ustaz ini saya harus bicara ini, terus keluarkan saja wis apa. Tapi jangan banyak. Para santri hadirullah, dan yang terakhir, lomba ini adalah lomba pertama yang kita adakan sendiri. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Andre, di SKT pernah seperti ini juga, tapi kerjasama dengan Aliyah. Namun di kesempatan ini kami ingin melihat seberapa jauh kemampuan yang sudah jenengan miliki. Aslinya bukan ngetes santrinya saja, tapi ngetes gurunya juga ini. Ustadz-ustadzahnya sudah seberapa jauh mendidik anak sampai bisa menjadi juara. Maka dari itu santri harus tetap antusias melihat teman-temannya, khususnya temannya yang tampil di depan. Tolong beri semangat kepada mereka untuk selalu berpenampilan, menunjukkan penampilan yang terbaik di hadapan kalian. Dan yang terakhir, para santri, ini saya juga agak gagal fokus ini dengan penampilan para kontestan ini. Kontestan. Iya. Kenapa kok bisa gitu? Karena lomba yang seperti ini ya, biasanya seragamnya itu seragam sekolah. Lah kok yang sekarang ini, wah seragamnya istimewa menurut saya. Aplaus untuk semuanya. Ya. Jadi seragam baik yang putra maupun yang putri luar biasa. Cuma yang putra kurang kerjaan dikit juga enggak. Biar agak glowing. Tapi insya Allah ini kan 3 sesi.
Sesi pertama sekarang ini pembukaan, sesi kedua nanti antum lebih pilih lagi yang putra khususnya. Yang putra, tolong Ustaz yang putra khususnya ini dibawa ke salon atau kemana ya? Perawatan khusus lomba. Ya nanti siap untuk menampilkan yang terbaik, bukan hanya apa yang disampaikan tapi penampilannya juga yang terbaik. Nah, termasuk juga kalau sama perhatikan ya, saya perhatikan acara-acara yang seperti itu biasanya bannernya itu kecil-kecil. Banner itu loh, biasanya kecil. Ini nggak tahu bannernya berapa meter ini. Gede. Ya mungkin ya karena dananya ada mungkin ya, atau mungkin kalau mau dekor samping-sampingnya capek, males buat dekor atau buat banner yang lebar saja biar enak sekalian gitu. Mungkin dengan tapi perlu diketahui dua tadi penampilan para kontestan ya, penampilan para kontestan itu sudah serius, ditambah lagi dengan background yang sebesar ini, insya Allah lebih serius lagi. Maka dari itu para santri harus bisa mengambil pelajaran dengan banyak dan apresiasi sebesar-besarnya untuk para panitia, begitu juga para santri bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Aplaus untuk mereka semuanya. Cukup itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membaca Bismillah, kegiatan berbiar lomba SKT dan SDE pagi ini resmi dibuka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sallallahu ala Rasulillah wa mawala wala haula wala quwwata illa billahil azim. Yang telah hormati dan kita taati pengasuh pondok pesantren Al-Amanah Kiai Haji Khalid Subhan, yang sama-sama kita hormati dan kita taati kepala sekolah SMP Negeri 1 Mr. Zaidul Ansori, dan sama-sama kita hormati dan kita taati kepala SMP Negeri Terpadu 2 Al-Ustaz Gus Muhammad Ulil Albab, dan kepada para asatidz wal asatidzah SMP Negeri Terpadu, dan tak lupa kepada panitia lomba SKT dan SDE, dan tak lupa kepada para santriwan santriwati SMP Negeri Terpadu 2. Langsung saja di sini saya akan membacakan tata tertib lomba. Lomba yang pertama yakni kuis pendidikan. 1. Peserta merupakan perwakilan setiap kelas. 2. Tiap regu beranggotakan 2 peserta. 1 orang mengarahkan jawaban dan 1 orang menebak jawaban. 3. Materi yang dilombakan fikih, bab toharo, nahwu al-kiftah, dan sorof silasi mazid dan bicara. 4. Peserta berhak menjawab 5 soal yang disiapkan oleh juri. 5. Waktu maksimal menjawab setiap soal yakni 1 menit. 6. Kriteria penilaian. 1. Ketetapan menjawab. 2. Kecepatan durasi waktu menjawab. Dan 3. Tiap pertanyaan bernilai 20 poin. Terakhir, apabila ada kesalahan maka akan dirubah di kemudian waktu. Diterapkan Januari 24 April 25 April 2024. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti langsung dimulai dan tadi di durasi waktu. Kalau nanti sudah saya bilang
habis waktunya, berarti kamu segera ke sini untuk mengambil soal yang kedua. Ada 5 soal. Oke? Siap untuk dimulai nabda di Basma. Apakah itu sih? Tidak. Apakah itu sih? Iya. Apakah murah? Tidak. Apakah firman? Iya. Selama. Jawabannya betul. Nomor 2, silakan dimulai. Apakah itu sih? Tidak. Apakah itu sih? Iya. Apakah itu murah? Iya. Tanda rokaknya jangan lupa. Tanda rokaknya jangan lupa. Jadi tanda masuknya tidak jadi. Tanda jadinya tanda asal tidak jadi. Ngobrol ya. Malam tidak. Apakah dari kalian tidak? Waktu habis, segera mengambil soal selanjutnya. Oke, dimulai. Silakan. Apakah tidak? Apakah ya? Apakah bagus? Ya. Masuk. Tidak. Waktu habis. Ya. Yang benar adalah menyelah-nyelah air. Nomor selanjutnya. Oke, dimulai.
Tidak. Apakah isi? Ya. Rada kita tutup. Bisa jadi. Apakah salah? Tidak. Waktu habis. Soal terakhir. Nah, tadi adalah air sungai. Ya. Silakan. Makasih. Ya. Rada kita Kata yang tidak. wudhu. Tidak. Air. Tidak. Baju tenaga. Tidak. Mas Anda. Tidak. Bapak dulu. Tidak. Satu mandi. Tidak. Waktunya habis. Memakai 3 batu. Oke, silakan untuk dilanjut ya peserta selanjutnya. Ada satu. Ya. Isim. Ya. Tanda tanda isim. Enggak. Isim yang murab. Ya. Isim mufrad. Enggak. Jamak taksir. Enggak. Isim tasniah. Enggak. Jamak. Ya. Jamak taksir. Enggak. Jamak muannas salim. Enggak. Jamak muannas salim. Ya. Betul. Benar. Ya, dari satu, enggak, dari dua, ya, isim nakiro, bukan, isim marifat, ya, isim marifat. Betul. Oke, enggak, tahu, ya, dari satu, enggak, dari dua, enggak, dari tiga, enggak, dari empat, ya, marifat asma, ya, khobar, ya benar. Betul. Enggak, oke, ya, maun, enggak, judul nikah, enggak, siwa, enggak, istingdak, enggak, wudu, ya, cara wudu, yang mewajibkan wudu, oke, cara wudu, enggak, satunya wudu, ya, niat, enggak, membasuh muka, iya benar, salah, membasuh muka, enggak, membasuh kedua tangan, iya benar. Betul. Oke, ya.
Jodoh enggak, sila, enggak, istinja, enggak, wudu, ya. Niat tuh, bantunya wudu, ya. Niat, enggak, membaca muka, ya benar. Betul. Jawabannya 100 semuanya. Ya, silakan peserta selanjutnya. Silakan. Izin. Ya, tahu. Ya. Izin. Ya, murad. Ya. Murad sendirian. Keberhasilan kemana saling, perbudakan saling. Tak. Perbudakan saling. Tak. Habis. Ayo, Lalu. Tidak. Izin. Tidak. Taharah. Tidak. Izin. Ya. Taharah. Tidak. habis. Lalu. Ya. Jam 1. Tidak. Ya. Ya. Sinagiro. Ya. Nah. Betul. Mulai. Nahwu. Ya. Itu. Nahwu. Ya. Murad. Ya. Kesembuhan. Tidak. Tanda izin. Ya. Tanwin. Tidak. Awali al. Tidak. Awali rukun. Ya. Habis soal terakhir. Ya, dimulai. Nahwu. Ya. Jam 1. Tidak. Jam 2. Tidak. Jam 3. Tidak. Jam 4. Ya. Marfu'atul asma. Tidak. Marfu'atul asma. Ya.
Masuk bro. Ya. Ya, benar. Silakan. Ini bisa meninggalkan dengan Lahu, dua, tiga, tak, tiga, tiga. Tidak. Guys, lanjut. Lahu, dua, tiga, tak, dua, tak. Tiga. Tiga, malam, tiga, Habis. Mulai. tiga, 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 Ayo mulai. ya, kabuki, ya, kabuki, tiga, bola, bola, tiga, bola, tiga,
lahir. Lahir. Tidak. Tidak. Ya. Habis, silakan untuk peserta yang Satu orang pembawa politisasi atau terjemah dan satu orang sebagai musyarif yang semuanya berdiri. Yang ketiga, setiap regu menyampaikan materi permasalahan dalam 3 bentuk: pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dilakukan, terjemahan ayat-ayat Al-Quran tersebut secara politisasi, dan yang ketiga, pensyarahan tentang ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk pidato. Setiap regu diberi waktu tampil maksimal 7 menit, minimal 7 menit, maksimal 10 menit, yang diatur dengan menggunakan isyarat bel. Bel yang pertama menunjukkan waktu dimulainya pidato. Bel yang kedua menunjukkan waktu akan berakhir. Bel 3 kali menunjukkan bahwa waktu sudah selesai dan harus diakhiri. Kriteria penilaian: A. Bidang tilawah dan adab, nilai maksimal 30 poin. Bidang terjemah dan syarahan, nilai maksimal 40 poin. Bidang penghayatan dan retorika, nilai maksimal 30 poin. Nilai keseluruhan 100 poin. Cukup sekian dari saya. Jumlah 25 April 2024. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعزنا بالإيمان به وهدانا إلى عظيم شريعته وأسألنا باتباع أفضل رسله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta para hadirin yang memikat hati dan menenangkan jiwa. Jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 267 juta jiwa, yang dimana 66 juta diantaranya adalah seorang pemuda. Namun sayangnya, jumlah sebanyak itu harus tersia-siakan hanya karena kurangnya pendidikan intelektual, pendidikan karakter, dan pendidikan religi, serta lemahnya organisasi di Indonesia saat ini. Maka dari itu, pada kesempatan yang luar biasa ini, izinkan saya Bayu Fiantika, saya Bilqis Kurnia, dan saya Azhar Firza untuk menyampaikan apa yang menjadi problematika dalam pendidikan Indonesia dengan mengusung tema bangkitkan gairah pendidikan dengan teknologi dan modernisasi. Menurut hasil riset UNESCO Global Education, Indonesia mengalami pemerosotan dalam hal pendidikan dan juga sumber daya manusia hingga mencapai peringkat 40 dari 63 negara. Hancurnya pendidikan di Indonesia disebabkan
min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din waliyundiru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu sengaja pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan seluruh umatnya untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta menjaga dirinya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Saat ini pendidikan sangat mudah didapatkan, modernisasi bertebaran, dan teknologi adalah kunci segalanya. Maka dari itu, mari kita tingkatkan kualitas sumber daya manusia, kecerdasan intelektual para siswa untuk menuju Indonesia dengan semangat pendidikan serta pemikiran tentang modernisasi yang harus mendunia. Mencuci mobil di hari Minggu, isinya barang gayu. Mohon maaf apabila lama menunggu, juga apabila ada kalimat yang mengganggu. Ya pakailah, ayo kita kalahkan sebelah. Ditunggu aja, kita pasti jadi juara. Dan kita juga pasti bisa jadi pemenang di acara kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana dan hadirin yang berbahagia. Teknologi yang semakin canggih membawa kemajuan di semua belahan bumi, tak terkecuali Indonesia. Dia laksana pisau bermata dua, memberi nilai positif dan negatif. Tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan alat
khususnya bagi generasi milenial. Berita tentang seks bebas dan kematian akibat minat narkoba di kalangan generasi remaja hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Baru-baru ini dunia pendidikan dikagetkan dengan seorang remaja yang berasal dari Jawa Tengah menikam dirinya sendiri dan seharusnya dia mati. Kita menjadi hati melihat karakter generasi muda ini yang telah jauh dari nilai-nilai kebajikan. Oleh karena itu hari ini, pada kesempatan yang penuh ruang ini, kami akan menyampaikan syarat Al-Quran dengan judul Membangun Generasi Milenial dengan konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran. Sebagai rujukan, mari kita dengarkan firman Allah dalam surat As-Sad ayat 29 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang berakal sehat mendapat pelajaran. Hadirin rahimakumullah, Syekh Jalaluddin Al-Ma'ali dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa dalam ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin yang berbahagia, pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap karakter dan gaya hidup setiap orang. Lebih-lebih lagi generasi muda. Kita akan bisa menghentikan laju internet bumi, maka sebagai konsekuensinya kita harus membangun fondasi keimanan dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin, sekuat apapun angin kencang akan dapat menumpahkan pohon yang tinggi agak mengguncang ke bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menggoyangkan pohonnya, melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. Tantangan pendidikan lebih kita rasakan pada masa pandemi. Sampai yang ini kita belum bebas 100% dari bahaya pandemi. Tidak hanya itu, pandemi juga berdampak meningkatnya dependensi moral generasi muda. Berdasarkan data dari Indonesia berjuang, jumlah penindakan kasus korupsi pada tahun 2021 mencapai hingga 309 kasus. Kerugian
tidak tanggung-tanggung akibat kasus korupsi tersebut, yaitu mencapai hingga 271 triliun rupiah, tanah yang cukup untuk membangun 1000 madrasah serta pondok pesantren dengan semua fasilitasnya. Marilah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kita juga prihatin atas sejumlah peristiwa yang terjadi di kalangan generasi kita yang mencerminkan rusaknya karakter mereka. Antara lain, yang pertama, kasus narkoba. Lagi-lagi kita dikagetkan dengan sebuah berita yang dilansir oleh British Broadcasting Corporation pada tanggal 18 Agustus tahun 2022. Adanya penangkapan oknum perwira yang dipercaya sebagai kasar tersenet narkoba dan diyakini mampu memberantas narkoba malah tertangkap atas kepemilikan dan pengedaran narkoba. Mau dibawa kemana nanti kita jika kita semua tidak mengizinkan dengan maju untuk berperang melawan narkoba? Yang kedua, kasus kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 8.000 kasus kekerasan seksual terjadi. Kami ulangi sekali lagi, 8.000 kasus, bukan 8 kasus. Sebelum kita tutup, kami punya satu pantun dan satu lagu untuk hadirin yang Jamil dan Jamila. Bangsa ini butuh orang yang hebat, orang yang kuat dan juga taat, berlandaskan iman dan juga takwa, berhati mulia itu kuncinya. Maka Al-Quran harus jadi pedoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul Azim. Al-ayat. Korupsi berapa? Pejabat-pejabat pada gila, rakyat-rakyat pada sengsara. Oleh karena itu, awali hari-hari dengan senyuman dari santri putri dan kita dari bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala min ummatil ummiyyin wa
arsala ilaina khatamal mursalin wa anzala alaihi kitabahul karim. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-qurral mayamin. Amma ba'du. Yang kami muliakan pendiri serta pengasuh Pondok Pesantren Modern Al-Aman Bapak Kiai Haji Nur Khalis Misbah serta Ibu Nyai Hajah Rifaatul Mahmudah. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP di Mual Kepala 2 Ustaz Muhammad Al-Baq. Yang terhormat jajaran asatid wal ustadzat pesantren modern Al-Amanah dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Raja lagi Maha Bijaksana, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. ialah zat yang paling mulia, tiada lain dan tiada bukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berboncengkan salam, berbahan bakar iman, semoga tetap tercurahkan kepada Nabi tertinggi anti korupsi, Nabi mulia anti narkoba, Nabi Agung anti durjana. beliaulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat-umatnya dari zaman Onta sampai zaman Toyota, dari zaman Boboiboy sampai zaman Fajar Sadboy, Dari zaman kemungkaran sampai zaman kebajikan, yakni ad-dinul Islam wal iman. Hadirin yang berbahagia, di zaman sekarang sudah banyak sekali tanda-tanda kiamat. banyak sekali gedung-gedung bertingkat, dompet tebal kayak ketupat. Bahkan di zaman sekarang banyak sekali wanita di luar sana yang berpakaian ketat-ketat, dari depan terlihat pisah, Dari belakang kelihatan mendekat. Astagfirullahaladzim. Kita diberi ingatan untuk mengingat Sang Pencipta. kita diberi tangan untuk berbuat kebaikan, Kita diberi hati untuk berbakti pada dua insan mulia. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Seperti yang kita ketahui, ada dua insan mulia yang amat berjasa pada diri kita, yang mengantarkan kita meraih kesuksesan hidup, selamat bahagia dunia akhirat. Siapakah kedua insan mulia itu? Beliau adalah kedua orang tua kita. Oleh karena itu, kita diwajibkan menghormati dan menyayangi ayah dan ibu kita. Maka pada kesempatan kali ini, izinkan kita untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya patah-patah menjadi rangkaian kata yang insya Allah barokah. Amin ya rabbal yang berjudul Birrul Walidain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam firman-Nya, Quran surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Tuhanmu telah melarangmu untuk jangan menyembah selain Dia dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Dan jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut, maka jangan sekali-sekali kalian berkata kasar kepada mereka dan berkata baiklah kepada keduanya. Maha suci Allah atas segala firman-Nya. Kita camkan sekali lagi teman-teman. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karim. Dan janganlah engkau membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dari ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa jasa kedua orang tua sangat berharga bagi kita anaknya. Tanpa orang tua kita tidak bisa hidup di dunia. Tanpa orang tua kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu adalah seorang mulia yang teramat besar jasanya, merawat, mengasihi kita dan menyayangi kita dari 9 bulan kita dalam kandungannya hingga kita dewasa. Bahkan ketika beliau melahirkan kita, rela bertaruh nyawa demi kita, anak yang amat dicintainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berbakti itu tidak ada ukurannya. Jangan tunggu kita tua baru berbakti kepada kedua orang tua. Ayah dan ibu kita telah berjuang mati-matian demi kita anak-anaknya. Bayangkan ketika kita sakit, terbaring lemah di rumah sakit, apa yang mereka panjatkan? Ya Allah, biarkan rasa sakit yang diderita putra-putri kami yang tanggung dan rasakan. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, belayarmu aku rindu. Oh ibu, belayarmu aku rindu. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Ilal liqa, Allahu sallimu ma'assalama, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rian Arizagni membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran jangan lupa berwudu. Sebelum kita memulai syahril Quran, Bacalah salam kami terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, hamdan bila ghaya, syukran bila nihaya. Allah
wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Yang kami muliakan pendiri serta pengasuh pesantren modern Al-Amanah, Kiai Haji Nurholis Misbah dan Ibu Nyai Haja Rifatul Mahmudah. Yang kami hormati seluruh jajaran di bawah naungan Pondok Pesantren Modern Al-Amanah. Yang kami hormati Ustadz dan Ustazah SMP Bilual Terpadu 2. Yang kami hormati Dewan Juri pada pagi hari ini. Dan tak lupa Pelajaran kitab suci berjuang di bawah ilahi. hadirin hadiroh, suatu keutamaan yang harus selalu kita kerjakan dan selalu kita istiqomahkan agar kita mendapatkan kebahagiaan serta petunjuk pada jalan kebenaran. Ialah puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Yang tak pernah pilih kasih, tak pernah pilih sayang. yang tak pernah pandang harta, tak pernah pandang tahta. Dan karena nikmat itulah kita dapat bertatap muka Beratu ganda. acara yang penuh kasih sayang. Betul apa betul?